Kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Kali ini berkaitan dengan materi hukum kekekalan momentum. Nah, sebuah truk memiliki massa 8 ton bergerak ke timur dengan kecepatan 5 meter per sekon. Sebuah mobil massanya 2 ton ya, bergerak ke barat dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kedua kendaraan tersebut bertabrakan. Setelah tabrakan, kedua kendaraan menjadi satu. Artinya nempel ya, berarti kecepatan akhirnya itu sama. Data ini penting ya. Yang ditanyakan di soal adalah kecepatan dan arah kedua kendaraan setelah bertabrakan. Ya, ini berapa meter per sekon dan kemudian arahnya itu kemana. Oke, jelas soal ini berkaitan dengan hukum kekekalan momentum. Ya, jadi kalau pada peristiwa tumbukan kemudian atau di sini tabrakan ya, itu tunduk dengan hukum kekekalan momentum. Prinsipnya adalah momentum sebelum bertumbukan sama dengan momentum setelah bertumbukan. Saya yakin dan percaya mestinya kalian sudah hafal luar kepala ya dengan rumusnya. Jadi M1 kali V1 ditambah M2 kali V2. Nah, di sini mengingat bahwa setelah bertabrakan kedua benda atau kedua kendaraan itu menjadi satu, ya Dek ya. Berarti nanti V1 aksen jelas sama dengan V2 aksen, ini pasti sama dengan V aksen ya, karena kecepatan akhirnya itu kan sama. Sehingga langsung aja di sini berarti sama dengan dalam kurung M1 ditambah M2, lah ini dikalikan dengan V aksen ya. Ini adalah hukum kekekalan momentum khusus untuk tumbukan tidak lenting sama sekali ya, harus diingat-ingat ya Dek ya. Cirinya adalah setelah bertumbukan atau setelah bertabrakan kecepatannya itu sama. Nah, nih. Oke, jelas ya. Kemudian ada satu hal penting kalau kita bicara tentang momentum ya. Momentum itu merupakan besaran vektor. Nah, kalau besaran vektor berarti selain memiliki nilai ya kan, yang namanya momentum juga punya arah. Kalau secara matematika ya Dek ya, arah vektor itu ditunjukkan oleh tanda plus dan tanda minus. Gampangnya begini. Ketika arahnya ke timur, ya timur itu kan berarti kalau kita gambar mata angin ya. Nah, seperti ini ya dulu waktu di SD ya. Oke, kalau yang ke atas ini kan biasanya utara. Kemudian yang ke bawah ini biasanya selatan. Kemudian yang ke kiri ini barat. Nah, yang ke kanan ini timur. Nah, barat dengan timur itu kan saling berlawanan. Maka nanti kalau arah momentumnya itu ke timur ya, atau arah kecepatannya itu ke timur, maka kita beri saja tanda positif. Kemudian kalau arah kecepatannya itu ke kiri ya atau ke barat ya, kita beri saja tanda negatif. Nah, ini perjanjian tandanya seperti ini. Sebenarnya dibolak-balik sama, yang jelas ini harus konsisten dari awal sampai akhir. Kalau di awal kita sudah tentukan timur itu plus, maka barat itu pasti minus. Ya sebaliknya kalau misalkan di awal kita tentukan yang positif itu adalah arah barat, maka nanti yang negatif itu pasti arah timur. Kira-kira seperti itu. Oke, jelas ya? Baik, langsung aja kita masukkan angkanya. Untuk massa benda pertama ya, berarti massanya truk itu 8 ton. Langsung kita tulis di sini 8 ya. Oh ya, di sini walaupun satuan massa itu dalam ton, ini tidak perlu adik-adik ubah menjadi kilogram ya, tidak perlu. Kenapa? Karena baik massa truk dan massa mobil ya, nah ini sudah satuannya sudah sama, ini sama-sama dalam ton. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk mengubah satuan ton ke dalam satuan kilogram. Kecuali kalau beda, misalkan truknya itu satuannya dalam ton ya, massanya dalam ton. Kemudian untuk mobil itu satuannya dalam kilogram. Nah, itu hukumnya wajib untuk diubah ya, disamakan. Bisa kita jadikan ton semuanya atau bisa kita jadikan kilogram semuanya. Oke, jelas ya? Baik, berarti 8 kali V1. Nah, 5 meter per sekon arahnya ke timur ya. Kalau ke timur tandanya positif. Berarti 8 kali 5. Ditambah M2 ini massanya mobil ya, berarti 2. Lah V2-nya ya 10 meter per sekon ini kan arahnya ke barat. Berarti tandanya negatif. 2 kali min berapa? Min 10 ya. Sama dengan ini dalam kurung M1 8, M2-nya 2 dikalikan dengan V aksen. Nah, tinggal dihitung ini, tinggal matematikanya saja. 8 kali 5 itu 40.
2 kali min 10 itu kan berapa? Min 20 ya. Berarti tanda plusnya ini kita ganti sekarang menjadi tanda minus. Nah, seperti ini ya. 8 tambah 2 10, berarti ini 10 V aksen. 40 dikurang 20 ya sama dengan 20. Ini sama dengan 10 V aksen, maka V aksen sama dengan 20 per 10 sama dengan 2 ya, meter per sekon. Jadi kecepatannya itu 2 meter per sekon, kemudian arahnya kemana? Nah ini kan tandanya positif, ya kan? Kalau tandanya positif, kembali ke kesepakatan kita semula. Nah, kalau positif berarti arahnya adalah ke timur. Jelas ya? Berarti jawaban yang benar untuk soal kita kali ini adalah yang B. Kecepatan dan arah kedua kendaraan setelah bertabrakan adalah 2 meter per sekon. Arahnya adalah ke timur. Gampang ya, Dek ya? Oke, semoga video ini bermanfaat. Kemudian semoga sukses bagi adik-adik yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian masuk Politeknik Negeri ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.